Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama, pada kesempatan hari ini marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, diberi kesehatan, diberi kesempatan, kekuatan lahir dan batin untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Wabil khusus kewajiban wajib kita, yaitu puasa di bulan Ramadan, melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita tidak menjadi orang yang merugi menjalani bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita selalu berkomitmen untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, hampir setiap khatib, setiap imam pada bulan Ramadan sering membacakan sebuah ayat yang mungkin kita semua juga sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya di sini ada sebuah proses bagi orang-orang yang beriman untuk menuju dan menghasilkan yang namanya takwa atau muttaqin. Proses itu adalah sebuah perjalanan atau sebuah pembelajaran. Intinya salah satu dari siam Ramadan ini adalah sebuah pembelajaran bagi ruhani kita atau madrasah ruhaniyah. Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani, jasad dan ruh. Kalau jasad saja bukan manusia, kalau ruh saja juga bukan manusia. Dan ruh ini adalah sebuah proses yang melalui tahapan-tahapan kejadian manusia. Pertama, kejadian manusia itu terbagi menjadi 40 hari pertama, yaitu berupa percampuran spermatozoa dengan ovum. Selama 40 hari sperma dan ovum itu bercampur, berproses, dan kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging yang menempel dan menggantung di rahim. 40 hari juga berproses. Kemudian 40 hari berikutnya atau 120 hari atau 4 bulan, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh, dan saat itu terjadi kehidupan atau pergerakan. Saat ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril, di situ terjadi kesempurnaan penciptaan, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya ketika sudah sempurna penciptaan manusia, maka kemudian Allah juga mengilhamkan dalam ruh itu dua sifat. Pertama, fujur, dan yang kedua, takwa. Fujur ini pada kecenderungannya adalah sifat-sifat negatif, sehingga dalam tafsir Al-Quran itu disebut dengan jalan yang jahat atau kejahatan, dan takwa adalah ketakwaan. Nah, bukan berarti ketika dua sifat ini dihembuskan atau ditempelkan kepada manusia oleh Allah, maka kita manusia bebas melaksanakan yang namanya fujur. Bukan sah-sah saja kita melakukan sebuah fujur atau kejahatan itu, akan tetapi butuh proses bagaimana kita bisa menekan
sifat fujur ini sekuat mungkin, mengendalikan sifat fujur sekuat mungkin, sehingga yang timbul adalah sifat yang takwa atau sifat takwa. Maka Ramadan ini adalah sebuah proses pembelajaran pengendalian sifat-sifat fujur kita. Fujur itu kadang bisa diartikan sebagai nafs atau nafsu. Jadi pengendalian terhadap nafsu kita, nafsu yang cenderung kepada hal-hal yang negatif, dikendalikan, ditekan, diajari ketika kita berada pada bulan Ramadan ini, sehingga muncul yang namanya sifat-sifat yang takwa. Kalau semakin dalam kita mengukur, menekan sifat fujur, maka semakin keluar sifat-sifat takwa yang ada pada diri kita manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Maka ending point, ultimate goal yang akan kita inginkan ketika selesai melaksanakan Ramadan ini adalah kebiasaan-kebiasaan menampilkan ketakwaan tanpa kita sebut dan tanpa kita rasakan. Karena selama 30 hari kita ditempa untuk menekan sifat-sifat negatif, sehingga nanti yang akan timbul adalah sifat-sifat positif. Harapannya bukan 30 hari ini kita bisa beribadah sekuat mungkin, bukan. Tapi harapannya setelah 30 hari ke depan, setelah bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan apa yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sifat fujur itu menjauh, yang timbul adalah sifat takwa. Sifat fujur misalnya adalah sombong, amarah, iri, dengki, dan sebagainya. Kalau itu kita kendalikan dan bisa ditekan, maka kemudian yang muncul rendah hati, roman, berbagi, mengerti, saling menghormati, dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita manfaatkan yang namanya madrasah ruhaniyah Ramadan ini sebaik-baiknya. Masih ada sekitar 8 hari ke depan, dan hari endingnya kita dijanjikan oleh Allah pada 10 hari terakhir adalah irkun minan nar, dijauhkan dari sentuhan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita akan menjadi cermin besar dari keluarga kita, cermin besar dari anak-anak kita. Kalau kita sudah bisa menekan semua rasa fujur dan kemudian menimbulkan rasa takwa, maka anak-anak kita, keturunan-keturunan kita juga akan meniru kita, karena kita adalah cermin besar dari mereka. Hanya cermin yang tidak pernah bisa berbohong, dan kemudian pengalaman kita akan menjadi contoh bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua, keturunan kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita semua dihindarkan oleh Allah sifat-sifat yang fujur, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang jahat, kemudian dimampukan oleh Allah untuk mengendalikannya, sehingga yang timbul adalah sifat-sifat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nantinya 11 bulan kemudian kita tetap bisa melakukan sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna shihah wal afiyah wat taqwa wal istiqamah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna umuran thawilah warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna ya Allah auladan sholih wa sholihah yad'u lana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir, yassir lana umurana fi dinik. Allahumma yassir lana ya Allah hajjan baitikal haram wa ziyaratan ila madinatil munawwarah wa ila qubri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lutfin wa afiyah wa sihhatin wa salamah wa bulughil maram ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.